إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ketakwaan dengan menjalankan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketakwaan dengan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan Rasul sallallahu alaihi wasallam larang kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunnatullah bahwa kehidupan hamba di muka bumi ini teramat dinamis. Tidak stagnan dalam satu kondisi, tidak menetap dalam satu keadaan. Terkadang seorang merasakan yang namanya senang, dan terkadang seseorang merasakan bagaimana pahitnya kesulitan itu sendiri. Sekarang tertawa, tidak lama kemudian dia menangis. Hari ini dia merasakan yang namanya sehat, dan esok hari dia merasakan yang namanya sakit. Sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan manusia. Untuk menghindari atau menghadapi kondisi yang fluktuatif tersebut, seorang hamba membutuhkan sepasang senjata kembar agar sukses menapaki jalan kehidupan. Kedua senjata tersebut adalah syukur dan sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh sahabat Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan perkara orang-orang yang beriman ini. Inna amrahu kullahu khair, sungguhnya perkara-perkara yang dimiliki orang-orang yang beriman semuanya menjadi baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, kondisi seperti ini tidaklah dimiliki, respon yang nanti akan kita bacakan hadisnya tidaklah dimiliki kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Ketika dia mendapatkan sebuah kenikmatan, maka orang yang beriman merespon kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Ketika dia mendapatkan sebuah ujian, musibah, kesulitan, dia merespon itu semua dengan penuh kesabaran, dan itu adalah kebaikan untuknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat tertimpa musibah,
banyak orang yang mengaku dan mengklaim dirinya telah bersabar. Namun realitanya belum tentu mereka benar dalam mempraktikkan sabar ini. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian mengira sabar itu berkonotasi hanya duduk berpangku tangan menunggu pertolongan dari orang lain. Sabar itu diartikan dengan berputus asa. Sabar itu tidak melakukan apa-apa. Sabar itu bersikap pasif dan pasrah. Sabar itu menerima total tanpa ada usaha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman seperti ini perlu diluruskan. Sebab sabar tidak berarti meninggalkan ikhtiar. Mari kita coba menyimak firman Allah Subhanahu wa taala. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-35. Bersabarlah engkau seperti sabarnya para rusul ulul azmi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyifati para rasul yang sabar dengan ulul azmi. Ulu artinya adalah pemilik. Sedangkan azmi artinya adalah tekad yang kuat, tekad yang kokoh. Sehingga dengan demikian ulul azmi artinya adalah para pemilik tekad yang kuat. Salah satu ulul azmi yang terkenal adalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam merupakan sosok seorang nabi, sosok yang sangat penyabar apalagi terhadap orang-orang terdekat dengan beliau. Istri dan anaknya yang ternyata mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kesabaran Nabi Nuh alaihi salam kepada istri dan anaknya yang kafir membangkang tidak membuat beliau berdiam diri atau bersikap pasrah tanpa berbuat apa-apa. Justru beliau membekali diri beliau dengan tekad yang kuat, tekad yang kokoh, tanpa henti beliau mendakwahi keluarga dan masyarakat beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa usia dakwah Nabi Nuh alaihi salam? Berapa usia dakwah Nabi Nuh alaihi salam? Yang hari ini tidak akan bisa di antara kita yang melampaui usia dakwah dari Nabi Nuh alaihi salam. Usia dakwah Nabi Nuh alaihi salam, kegigihan dakwah beliau patut kemudian kita contoh, patut kita teladani kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihi salam. Patut kita teladani pada hari ini. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. 950 tahun usia dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Siang dan malam tanpa ada putus asa, beliau tetap berusaha mendakwahi anaknya. Bahkan hingga detik-detik terakhir saat banjir bandang hampir menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala merekam dialog antara sang ayah dengan anaknya. Nabi Nuh alaihi salam bersama dengan anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hiya tajri bihim fi maujin kaljibal." Kapal yang mengangkut Nabi Nuh alaihi salam dan orang-orang yang beriman dalam gelombang yang sangat besar sekali. Apa yang terjadi, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Wa nada Nuhan ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya arkam ma'ana. Sikap kasih sayang Nabi Nuh kepada anaknya, contoh teladan seorang dai. Bagaimana meneladani, mencontohkan kepada kita sifat sabar yang harus dimiliki pada setiap dai. Tidak berputus asa dalam kondisi-kondisi yang terdesak. Tidak patah semangat untuk mendakwahkan keluarganya dalam kondisi yang tidak mungkin lagi. Wa nada Nuhan ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya arkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Nabi Nuh memanggil putranya yang sedang berada di tempat jauh di sana. Wahai anakku, ya bunayya, irkam ma'ana, naiklah bersama dengan kami, wa la takun ma'al kafirin, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang kafir. Jangan engkau bersama dengan orang-orang yang kafir. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Anaknya menjawab,
Aku akan menyelamatkan diriku wahai sang ayah, ke puncak yang tinggi yang bisa menyelamatkanku dari banjir ini. Oh la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Nabi Nuh berkata kepada anaknya, wahai anakku, hari ini tidak ada yang bisa melindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah yang Maha Penyayang. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Akhirnya gelombang pun memisahkan Nabi Nuh alaihi salam dan putranya, sehingga anaknya termasuk orang-orang yang ditelenggang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah kalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu bukan berarti pasrah dengan kondisi tanpa adanya usaha. Jika hari ini istri kita atau suami kita atau anak kita masih belum saleh ataupun salihah, maka janganlah pasrah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pasrah. Bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan terus iringi dengan usaha untuk mendakwahi mereka agar mereka menjadi baik di suatu hari nanti, walaupun setelah berlalu puluhan tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang parah, maka bersabarlah. Bersabar dengan terus berdoa disertai dengan ikhtiar pengobatan menggunakan cara-cara yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengaruniakan kesembuhan untuk yang sakit. Manakala usaha kita hari ini, toko kita hari ini belum seberuntung yang kita harapkan, maka bersabarlah. Namun tidak ada salahnya untuk kemudian kita terus berusaha, terus mencari solusi, bertanya, belajar, dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu juga berarti menerima dengan lapang dada sebuah ujian kehidupan, karena menyadari bahwa itu adalah takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik dan penguasa alam semesta ini. Sehingga tidak muncul cacian, sehingga tidak muncul makian, protes, dan perasaan tidak menerima atas kejadian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sebab kata sabar secara bahasa bermakna menahan diri dari ketidaksabaran. Sabar itu artinya adalah menahan diri dari lisan kita, dari protes, dari caci maki, menahan diri dari hati yang selalu bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahan diri itu semua, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongan sebentar lagi. Menerapkan hal tersebut, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan adalah sebuah praktek keimanan, bukti keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinilah setiap ujian, setiap kesulitan, setiap cerita kehidupan yang barangkali tidak mengenakan bagi kita, itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tunjukkanlah keimanan kita. Tunjukkanlah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yahdi qalbahu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk bagi dia. Allah akan berikan jalan keluar bagi dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar adalah bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sabar menahan diri dari hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah Subhanahu wa taala semakin murka, sesungguhnya solusi tidak akan pernah hadir dalam kehidupan kita. Sesungguhnya harapan itu akan pupus, tidak akan pernah hadir dalam kehidupan kita. Tahan diri sebentar dan yakinilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah."
Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar terhadap setiap ujian yang dia datang, yang setiap dia alami, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri jalan keluarnya. Allah akan berikan jalan keluarnya. Allah akan berikan solusi. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari segala sesuatunya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qamah rahimahullah taala menafsirkan, orang yang tertimpa musibah kemudian menyadari bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan bisa menerima musibah tersebut dengan lapang dada dan bersikap ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia tanpa terkecuali akan menghadapi yang namanya ujian, akan menghadapi yang namanya kesulitan, akan menghadapi yang namanya kesusahan, cobaan dalam hidupnya. Muslimkah dia maupun non-muslim, berimankah dia atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadahkah dia atau dia ahli maksiat, semuanya pasti merasakan yang namanya ujian. Semua pasti merasakan yang namanya cobaan hidup. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang membedakan? Lantas apa yang membedakan antara kedua jenis manusia tersebut? Adalah bagaimana mereka menyikapi cobaan hidupnya. Muslim ditimpa dengan musibah, yang kafir ditimpa dengan musibah juga. Jangan pernah membayangkan, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ditimpa dengan ujian, ditimpa dengan musibah hanya orang muslim saja, hanya orang-orang beriman saja. Tidak. Yang menerima musibah, ujian, orang kafir pun juga menerima. Ahli maksiat pun juga mereka menerima yang namanya ujian. Mereka merasakan yang namanya musibah. Mereka merasakan yang namanya cobaan kehidupan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan dari dua jenis manusia tersebut adalah bagaimana menyikapi dari cobaan-cobaan hidupnya. Golongan pertama, hadirin dimuliakan Allah, adalah orang-orang yang beriman. Mereka akan menyikapi setiap ujian dan setiap musibah dengan kedewasaan iman. Dia yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Ketika dia respon setiap ujian tadi, setiap musibah tadi, setiap permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah bagian ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Responnya tidak ada lain dan tidak bukan kecuali hanya bersabar kepada Allah Azza wa Jalla dan terus berikhtiar. Dia sikapi dengan keimanan, yahdi qalbah. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar sebentar lagi. Allah akan berikan solusi sebentar lagi. Sehingga dia tetap bisa berdiri tegak dan optimis, menatap masa depan yang gemilang. Adapun golongan yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, mereka para pecundang. Mereka akan menyikapi dengan gurutuan, makian, sehingga bukan solusi yang mereka temui. Justru semakin memperparah hidup mereka. Hidup mereka semakin terpuruk ke dalam jurang kenistaan. Lalu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua jalan tersebut, jalan mana yang akan kita pilih? Respon apa yang akan kita keluarkan dari lisan kita dan hati kita tatkala kita menerima ujian? Akan kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan solusi, kita mendapatkan jalan keluarnya, ataukah kita memilih untuk menjadi para pecundang yang memilih hidupnya untuk terus terpuruk dan terpuruk? Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqallahil aliyyil azim
واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. استقيموا اعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله أنت السلام.